pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian semuanya? Haleluya. Ya, senang sekali hari ini Kamis 8 Desember. Ya, boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, hari ini renungan kita sudah tiba di Mazmur 141. Ya, saya akan bacakan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mazmur 141. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu. Datanglah segera kepadaku. Bersama saya ucapkan, datanglah segera kepadaku. 2, 3. Datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Nah, Mazmur 141 ini ditulis oleh Raja Daud, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang melatar belakangi Mazmur 141 ini adalah Daud sedang ada di dalam kesesakan. Maka itu judul renungan pada hari ini adalah bagaimana sikap kita dalam menghadapi kesesakan. Atau ketika kita di dalam kesesakan, apa yang harus kita kerjakan? Ya, saya percaya kita juga pernah mengalami masa-masa kesesakan. Masa-masa yang tidak kita inginkan, dan itu terjadi. Nah, sebagai orang percaya, bagaimana kita harus bersikap ketika hal-hal yang tidak kita ingini itu terjadi atau mampir dalam hidup kita. Ya, kesesakan itu macam-macam. Bisa disebabkan persoalan keuangan, persoalan di dalam pekerjaan, persoalan kesehatan, persoalan di dalam keluarga dan rumah tangga, persoalan tentang anak-anak kita, tentang cucu kita, atau persoalan tentang hati kita, mungkin tentang hubungan kita dengan teman-teman kita, bahkan dengan teman-teman gereja, ya, atau apa yang menyebabkan kita kesesakan, mungkin tentang kesehatan dan lain sebagainya. Nah, dengan kita mempelajari Mazmur 141 ini, saya percaya kita akan mengalami yang disebut oleh Mazmur 20 ayat yang ke-7. Kesesakan boleh datang, tetapi kita akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang pertama dari ayat 1 dan 2 tadi, bahwa ketika dalam kesesakan, Daud itu tetap beribadah kepada Tuhan. Yuk bersama saya ucapkan, tetap beribadah kepada Tuhan. 2, 3, tetap beribadah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita membiasakan diri seperti yang ditulis oleh kitab Ibrani, oleh beberapa orang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, ya. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian, ya. Apapun yang terjadi, baik ketika kita sedang diberkati maupun kita dalam kesesakan, ibadah itu penting sekali. Kalau ibadah itu tidak penting, maka tentu tidak ditulis oleh Alkitab. Alkitab menuliskan agar kita itu jangan sampai kendor di dalam beribadah. Posisi Daud pada waktu itu, Bapak Ibu sekalian, dia sedang tidak di Yerusalem. Tapi meskipun dia tidak sedang di Yerusalem dan tidak ada rumah ibadah,
Daud tetap beribadah. Nah, di zaman sekarang setelah COVID-19, kita bisa beribadah juga secara virtual, ibadah tatap muka. Maka itu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita harus kita pergunakan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin untuk kita tetap beribadah. Ibadah tidak membutuhkan waktu yang terlalu banyak. Mungkin sekitar 60 menit sampai 90 menit mengambil jam-jam kita khususnya di hari-hari ibadah. Sedangkan sepanjang hari kita punya waktu 24 jam. Yesaya 58 ayat 13 sampai dengan ayat 14 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ini ayat kesukaan keluarga kami. Dikatakan Tuhan berkata, hormatilah hari Sabat sebagai hari untuk Tuhan. Jangan mengurus kepentinganmu sendiri pada hari itu. Rayakanlah hari itu sebagai hari bahagia. Hormatilah hari Tuhan dengan tidak bepergian. Jangan juga bekerja atau bicara yang sia-sia. Maka kamu akan gembira karena mengabdi kepadaku. Aku akan membuat kamu terhormat. Wah, perhatikan ayat ini. Aku akan membuat kamu terhormat di seluruh dunia. Kamu akan hidup senang dengan hasil tanah pusaka Yakub, nenek moyangmu. Aku Tuhan telah berbicara. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai keadaan kesesakan itu menjauhkan kita daripada Tuhan, ya. Justru kalau kita makin dalam keadaan kesesakan, kita harus makin dekat dengan Tuhan. Waktu diberkati juga harus makin dekat dengan Tuhan, sebab kita menyadari semua berkat itu datangnya juga dari Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita. Itu yang dilakukan oleh Daud ketika dia dalam kesesakan. Kemudian yang kedua, dikatakan di ayat yang ketiga dan keempat, awasilah mulutku ya Tuhan. Ya, Daud minta Tuhan mengawasi mulutnya. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan fasik bersama-sama dengan orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Nah, hal yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ketika dalam kesesakan, kita harus berespon benar. Hati ini harus dijaga, mulut ini harus dijaga. Yang pertama, jangan sampai kita ngomel. Ya, orang Jawa bilang meso, ya. Jangan sampai meso atau mencaci maki, hal-hal yang menyebabkan kita ini ngalami kesesakan. Ada beberapa orang yang punya kebiasaan latah yang sama sekali nggak keren, ya kan? Ketika ada di dalam keadaan kesesakan, maka keluar kata-kata yang mengumpat. Padahal kata-kata itu bisa dijaga, ya. Seperti Daud bilang, Tuhan awasilah mulutku, berjagalah pada pintu bibirku. Nah, ketika dalam kesesakan, mungkin kita tahu hal-hal yang menyebabkan kita sesak. Atau mungkin ada orang-orang yang kita hormati, orang-orang yang kita cintai, atau kita melihat orang-orang dekat kita menyakiti kita, melukai kita, menyebabkan kita ini mengalami kesesakan. Mari please jaga hati kita, jaga mulut kita, jaga sikap kita untuk tetap benar di hadapan Tuhan, ya. Kalau sikap kita benar, kita berespon benar, maka pasti kita akan bertindak dengan benar. Waktu dalam kesesakan, waktu kita mengalami gesekan, waktu kita mengalami hal yang membuat kita takut dan tidak nyaman, mari Bapak Ibu sekalian jaga hati ini tetap murni,
tetap benar di hadapan Tuhan. Sehingga keputusan-keputusan, tindakan-tindakan yang kita ambil tidak sampai bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, di dalam Matius pasal 12 ayat 35 sampai ayat 37 berkata, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, ayat ini dengan jelas berkata bahwa setiap perkataan kita itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita ngalami kesesakan, ngalami pencobaan, ngalami hal-hal yang tidak kita ingini, ayo jaga mulut lidah kita. Ya, satu kali ada suami istri bertengkar. Dan kemudian di dalam kemarahannya, si suami dia bilang begini kepada istrinya, mukamu ini jelek, mukamu itu coba kamu kamu berkaca, mukamu itu seperti pepaya lonjong yang kisut, katanya ya. Wah, itu perkataan yang jahat sekali dari seorang suami. Dan kemudian istrinya itu merenung-renung, dia lihat di kaca, dia lihat, iya ya mukaku lonjong, iya ya mukaku seperti pepaya kisut. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ya, lama-lama muka istrinya itu terus jadi jelek, ya. Yang asalnya nggak jelek, tapi jadi jelek karena setiap berkaca, dia mengulangi apa yang dikatakan oleh suaminya, bahwa mukaku ini seperti pepaya lonjong yang kisut. Ya, mari kita lihat dalam peristiwa ini. Apa yang diucapkan oleh suaminya itu jahat, itu salah, ya. Dan biarlah suami ini seharusnya diurus oleh Tuhan, karena dia harus mempertanggungjawabkan perkataannya. Tetapi respon daripada istrinya itu salah besar. Sekali lagi, respon dari istrinya itu salah besar. Dia mengamenkan apa yang diucapkan oleh suaminya. Ingat, kita nggak bisa jaga mulutnya orang. Yang kita bisa jaga adalah mulut kita. Kita nggak bisa jaga hatinya orang. Kita nggak bisa jaga sikapnya orang. Yang kita bisa jaga adalah sikap dan hati kita. Seharusnya ibu ini, seharusnya istri ini, dia pergi ke kaca. Dia berkata, oh wajahku begitu cantik, awet muda, makin hari wajahku makin segar. Ingat, Alkitab bilang, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemaikannya akan memakan buahnya. Jangan sampai perkataan orang lain itu merubah hidup kita. Biarlah ucapan kita saja yang merubah hidup kita sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan. Ya, jadi yang kedua, ketika kita ada di dalam kesesakan, tirulah Daud. Daud menjaga supaya mulutnya, hatinya tetap benar di hadapan Tuhan. Selanjutnya yang ketiga, dari Mazmur 141 tadi, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh berkata begini. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku. Luar biasa. Daud mengizinkan orang benar untuk memalu dan menghukum Daud. Itulah kasih katanya. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya,
maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, waktu kita ada dalam kesesakan, ya, waktu kita ada dalam hal-hal yang tidak kita ingini, misalnya, ya, ada orang-orang yang bujai, bodoh, bucengli, sudah kita perhatikan, sudah kita kasihi, sudah kita kasih fasilitas dan lain sebagainya, kita sudah tolong, tapi dia nggak bisa membalas kebaikan dengan kebaikan. Justru kebaikan kita dibalas dengan kejahatan. Air susu dibalas dengan air tuba, ya kan? Dan kemudian kalau pepatah Indonesia kan bilang ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Tapi hari-hari ini banyak orang-orang yang nggak ngerti bagaimana cara membalas budi. Dan itu ketika kita mengalami kesesakan, Bapak Ibu sekalian, maka akan banyak orang yang datang untuk memberi nasihat kepada kita. Dan hati-hati. Yang ketiga, kita harus waspada terhadap nasihat-nasihat yang datang. Sebab kalau nasihat itu datang daripada seorang sahabat, itu memang sakit kedengarannya. Tapi kalau nasihat itu dari musuh, itu seperti makanan yang lesat, seperti sebuah ciuman, tapi semuanya mengandung racun yang akan membuat kita mati. Makanya Daud bilang, ya kan, biarlah temanku memalu aku, nggak apa-apa, ya, sebab dipalu oleh orang-orang yang dikasihi itu untuk kebaikan. Jadi waspada Bapak Ibu sekalian ya terhadap semua nasihat. Kita harus bisa memilih dan memilahnya. Apakah nasihat itu sesuai dengan firman Tuhan atau nasihat itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nasihat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan kita tolak, nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan kita ambil dan kemudian kita renungkan dan kita praktekkan ya. Dan yang terakhir dari Mazmur pasal 141 ayat 8 sampai dengan 10 Daud berkata gini, tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju, padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadapku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka, tetapi aku melangkah lalu. Ya, perhatikan dikatakan di sini oleh Daud, mataku tertuju padamu dan kepadamulah aku berlindung. Ya, ketika dalam kesesakan, Bapak Ibu sekalian, terus pandanglah kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Perhatikan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Sehingga langkah-langkah kita itu sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dan waktu kita melangkah sesuai dengan petunjuk Tuhan, percayalah, langkah-langkah kita akan dijaga oleh Tuhan. Bahkan tangan kanan Tuhan itu menyertai kita, sehingga kita akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Hari ini kita sudah belajar dari Mazmur 141, bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus bersikap ketika kita menghadapi kesesakan. Ya, yang pertama, tetap ibadah kepada Tuhan, bahkan semakin giat beribadah. Yang kedua, kita harus berespon yang benar, jaga mulut, jaga hati. Yang ketiga, ya, waspada terhadap semua nasihat. Dan yang ketiga, pandang Tuhan dan turutilah tuntunannya. Amin. Mari kita berdoa. Berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir pada hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau mau agar setiap kami
mengalami kemenangan ketika menghadapi kesesakan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena tangan kananmu itulah yang memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Allah Roh Kudus, tolong kami, sehingga roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau. Ketika kesesakan itu datang, kami tidak menjadi tawar hati, tapi kami terus semakin giat untuk beribadah. Kami mau berespon benar Tuhan di dalam setiap keadaan yang tidak kami inginkan. Dan kami mau waspada terhadap semua nasihat. Dan kami mau memandang hanya kepada Engkau. Sebab Engkau Tuhan Allah yang penuh dengan kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.